Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita usia yang panjang, yang senantiasa dengan usia yang Allah titipkan ini kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita yang pertama itu membahas tentang pemimpin yang adil. Lalu yang kedua yaitu tentang pemuda yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para pemuda yang kepemudaannya digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mutawatir ini yaitu rajulun, yaitu seseorang yang dia qalbuhu, hatinya mu'alaqun fil masajid, yang hatinya fil masajid, hatinya terpaut kepada masjid. Nah, ini kesempatan kepada kita. Seandainya kita bukan pemimpin, seandainya masa muda sudah lewat, tapi ada kesempatan. Apa? Yang ketiga ini, jadikan kita para pemakmur masjid. Orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat padang mahsyar, di antaranya yaitu warajulun qalbuhu mu'alaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Artinya apa? Dia memakmurkan masjid. Pantas Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang innama itu adatul hasr. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf kalau tadi ada bacaan Al-Qur'an yang salah. Maaf, ya. Innama itu adalah adatul hasr. Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha ilallah, dan tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Artinya dia selama dalam kebenaran, tidak ada ketakutan. Tapi kalau berbuat salah, pasti dia takut. Ini ciri hamba-hamba yang mu'alaqun fil masajid. Artinya dalam kehidupan, cirinya tentu senantiasa salat berjamaah di masjid, kecuali apabila dia maridon, sakit, atau ala safar, atau dalam perjalanan, atau ada kesibukan-kesibukan yang urgen katakanlah. Selama waktu luang, selama sehat, kakinya dilangkahkan untuk hayya 'alas shalah, memakmurkan masjid, salat berjamaah. Karena hamba ini tahu langkah kaki yang kanan akan mengangkat derajat di sisi Allah, langkah kaki yang kiri akan menghapuskan dosa, sehingga dia menghidupkan masjid di antaranya dengan apa? Mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid di sini, yaitu salat berjamaah. Lalu setelah itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia juga menghidupkan masjid itu dengan kerinduan ke masjid, ya. Di samping salat berjamaah, lalu dia majelis-majelis ta'lim dihidupkan di masjid, syiar-syiar agama Allah dihidupkan di masjid, ya. Dia di masjid betah laksana lauk dina air. Begitu kehidupan hamba-hamba yang mu'alaqun fil masajid, yang hatinya terpaut ke masjid. Orang-orang non-muslim sama punya tempat ibadah. Orang Kristen ada gereja, orang Yahudi ada sinagog, ya. Orang Hindu mungkin ada pura, ya. Lalu orang
Buddha sama ada kelenteng atau apa, itu menandakan tempat-tempat ibadah. Nah, kita sebagai mukmin yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan masjid tempat, dari kata sajadah artinya tempat sujud. Makanya pantas orang-orang yang hatinya mu'afi qalbuhu mu'alaqun fil masajid, mereka orang-orang yang senantiasa bersujud karena masjid itu bumi Allah, karena masjid itu tempat-tempat Allah. Makanya Baitullah, bumi Allah. Orang-orang yang suka memegang masjid, mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Pantas Rasul sampaikan orang yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang hatinya terpaut ke masjid. Mari kita sahabat-sahabat sekalian menjadi hamba-hamba yang mencintai rumah-rumah Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita senantiasa melangkahkan kaki ke rumah Allah, masjid. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.